Kita lanjutkan pembahasan soal berikutnya. Klasifikasi makhluk hidup bertujuan untuk A. Melakukan penelitian ilmiah tentang makhluk hidup. B. Menyederhanakan cara mengenal makhluk hidup. C. Membuat data jumlah tumbuhan dan hewan. D. Mengetahui pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup. Nah, soal-soal berikut ini berkaitan dengan materi klasifikasi makhluk hidup ya. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tujuan utama. Nah, ini yang dimaksud pada soal, yaitu mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Nah, jadi sudah jelas jawaban untuk soal ini, adik-adik ya. Jawabannya adalah B, menyederhanakan cara mengenal makhluk hidup. Kemudian, tujuan khususnya yang pertama adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup lain. 3. Mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Jadi, intinya adalah untuk menyederhanakan cara kita untuk mengenal makhluk hidup tersebut. Perhatikan gambar. Gambar di atas menunjukkan ciri makhluk hidup, yaitu A. Berkembang biak, B. Bergerak, C. Tumbuh dan berkembang, D. Peka terhadap rangsangan. Nah, kita lihat gambarnya. Sini ada gambar ikan, mula-mula dari telur, kemudian menjadi ikan kecil, kemudian tumbuh menjadi lebih besar, dan menjadi ikan besar. Nah, dari gambar ini, ciri makhluk hidup yang ditunjukkan adalah tumbuh dan berkembang. Ya. Nah, kalau untuk berkembang biak berarti ada punya keturunan. Kalau bergerak sudah jelas. Kemudian peka terhadap rangsangan. Ini dapat kita lihat ketika makhluk hidup itu diberi rangsangan ya. Jadi akan menyesuaikan terhadap rangsangan yang diberikan. Urutan tingkatan takson yang benar untuk dunia tumbuhan dari tertinggi ke terendah adalah A. Kingdom, Classis, Divisio, Ordo, Familia, Genus, Species. B. Kingdom, Divisio, Ordo, Classis, Familia, Genus, Species. C. Species, Ordo, Genus, Familia, Classis, Divisio, Kingdom. D. Kingdom, Divisio, Classis, Ordo, Familia, Genus, Species. Nah, untuk memudahkan menghafal urutan takson ini, Bapak punya singkatan yaitu Dikeyorphages. Ya. Jadi di ini adalah divisio, K adalah kelas, Or adalah ordo, Fa family, G genus, dan S spesies. Nah, kemudian ditambah satu lagi, urutan tertinggi untuk tumbuhan itu dinamakan dengan kingdom ya. Maka jawaban yang benar adalah D. Perhatikan kunci determinasi hewan di bawah ini. Nah, ini ada sebuah kunci determinasi. Kunci determinasi untuk burung adalah, nah kita lihat kesesuaian data kunci determinasi untuk burung. Yang pertama untuk nomor 1, tidak bertulang belakang, bertulang belakang. Nah, burung merupakan hewan bertulang belakang. Yang pertama kunci determinasinya adalah 1B. Ya, berarti ini 1B. Kemudian lanjut ke nomor 3 karena pada nomor 2 tidak terdapat ciri dari burung. 3A bersisik, B tidak bersisik. Nah, burung merupakan hewan yang tidak bersisik. Maka selanjutnya adalah 3B. Kemudian lanjut ke nomor 5.
berbulu, tidak berbulu. Nah, di sini sudah mengarah ke Aves ya. Untuk nomor 5A berbulu berarti kunci determinasi berikutnya adalah 5A. Sehingga kunci determinasi yang lengkap adalah 1B, 3B, dan 5A. Jawabannya adalah D. Bagian mikroskop yang berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk adalah A. Revolver, B. Diafragma, C. Lensa okuler, D. Makrometer. Nah, jawabannya adalah ya diafragma. Untuk fungsi yang lain, revolver ini adalah tuas penyangga ya, tuas. Jadi penyangga lensa objektif. Kemudian lensa okuler adalah lensa yang dekat dengan mata. Fungsinya adalah untuk perbesaran objek. Kemudian makrometer berfungsi untuk menggerakkan tabung mikroskop. Menggerakkan tabung mikroskop. Ciri-ciri suatu organisme yang ditemukan di sepanjang sungai yaitu 1. Melekat di atas tanah dengan rizoid. 2. Bertubuh kecil. 2. Bertubuh kecil, pipih, dan berwarna hijau. 3. Tidak memiliki batang maupun akar sejati. 4. Sporogonium melekat pada gametofit. Organisme itu dapat digolongkan ke dalam A. Ganggang, B. Jamur, C. Tumbuhan lumut, D. Tumbuhan paku. Nah, dari ciri-ciri yang ada ini, kita dapat menentukan jenis organismenya dari ciri yang paling menonjol. Yang pertama ini, melekat di atas tanah dengan rizoid ya. Kemudian berwarna hijau. Kemudian ada sporogonium. Ya. Nah, ini merupakan ciri dari tumbuhan lumut ya. Jadi jawabannya adalah C. Perhatikan nama-nama hewan berikut. Hewan yang memiliki rangka dalam terdapat pada nomor A 1 dan 3, B 5 dan 6, C 2 dan 8, D 4 dan 7. Nah, berdasarkan jenis rangka, hewan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu hewan yang memiliki rangka dalam atau endoskeleton, rangka dalam, atau disebut juga endoskeleton. Nah, kemudian hewan yang memiliki rangka luar atau exoskeleton. Ya. Nah, apa saja hewan yang termasuk ke dalam hewan yang memiliki rangka dalam? Yaitu mamalia. Ya, berarti ini mamalia. Echinodermata. Kemudian aves, reptil, ikan, dan amfibi. Ikan dan amfibi. Nah, sekarang kita lihat nama-nama hewan yang ada. Belalang, bukan ya. Katak,
termasuk amfibi, berarti betul. Kupu-kupu bukan, kumbang juga bukan, lebah bukan, laba-laba juga bukan, kalajengking bukan, kadal. Kadal termasuk jenis reptil, ya. Nah, maka jawabannya adalah 2 dan 8. C ya. Nah, jadi ingat yang memiliki rangka dalam atau endoskeleton ini dia kelompoknya mamalia, echinodermata, aves, reptil, ikan, dan amfibi. Perhatikan ciri-ciri tumbuhan berikut. Berakar tunggang, berkambium, tulang daun menyirip atau menjari, memiliki bagian bunga dengan kelipatan 3, kotiledon 1. Ciri-ciri yang menunjukkan kelompok tumbuhan dikotil adalah dikotil dari tumbuhan biji berkeping 2 ya. Yang pertama dari akar ya, akar tunggang. Betul ya, Adik. Kemudian 2 berkambium. Ya, betul juga. 3 tulang daun menyirip atau menjari. Ya, betul. Yang keempat memiliki bagian bunga dengan kelipatan 3. Salah ya. Kalau tumbuhan dikotil, kelipatan bunganya adalah 4 atau 5. Kemudian yang kelima, kotiledon 1 ya. Jelas salah ya, karena dikotil adalah tumbuhan dengan kotiledon 2 ya, atau disebut dengan dikotil. Maka jawaban untuk soal ini adalah 1, 2, dan 3. Nah, demikianlah adik pembahasan soal pada video bagian kedua ini. Jangan lupa untuk menyaksikan pembahasan soal pada video bagian selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.